Ya, Pak Dadan, ya lanjut lah. Aku buat kopi dulu, Pak. Ya, monggo berdua dulu, Pak, Bu. Iya, Ya, iya, 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 Pak Dadan ya. Iya, Bapak-bapak, mungkin ada yang sudah gabung, silahkan gunakan jalurnya, Bapak. Mari kita sama-sama di sini untuk sharing-sharing begitu, bagi pengalaman mungkin sebelum dimulai ini, Bapak. saya hari kemarin Pak Wayan Iya, ceritanya Bunda. ngajak keponakan. Nah, Pada waktu saya ada, yuk besok Sabtu kita ke tempatnya Bapak Haji Fadoli, kita mendengarkan presentasi. Adapun nanti kalian itu paham, yakin, nggak usah pusing. Nanti kalau mau masuk, saya carikan dana. Di iya, depan iya, saya Bunda. dia bilang, oh iya iya tante. Kapan itu? Besok Sabtu. Begitu saya pulang sampai rumah, udah ada WA dari si keponakan. Tante maaf, saya nggak mau gabung. Nah, saya nanya, lah yang nyuruh kamu gabung siapa? Kan saya cuma ngajak, ayo kita dengarkan informasi bagus banget. Tempatnya Bapak Haji Fadoli gitu. Lah, kok kamu bilang gabung, emang gabung apa? Saya bilang gitu. Emang kamu tahu yang berikan ya, terus ya pokoknya enggak lah, enggak Assalamualaikum, selamat pagi. Salam tuh. Rimatullah. Pagi, selamat pagi, Pak Asman, Pak Adi Desnarto, selamat pagi semuanya, Pak Heri. Ya, Pagi. Assalamualaikum Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kok TST saya mungkin masih kurang dalam ya Pak. Akhirnya saya agak sedikit sedikit mendongkol gitu loh. Saya dasar dalam hati sih saya. Oh, ini berarti STS-nya kurang. Terus saya curhat sama Pak Haji Fadoli. Kata Pak Haji Fadoli, Mbak Ayu itu namanya TS-nya kurang. Tuh. Terus tarik napas panjang. Terus ucapkan astagfirullahaladzim. Terus ya juga ya. Saya gitu. Iya, Bunda, ya. Ya, kita masing-masing kita di daerah itu mengalami hal yang sama mungkin, Bunda. Ya, jadi saya juga kadang-kadang sering begitu karena kita sudah ini dan terus mereka anu ya dongkol juga, tetapi ya kan kita syukurlah kita sudah tahu tentang TST itu, jadi kita bisa tarik nafas saja begitu, Bunda. Ya kalau kemarin lain saya nggak seberapa mendongkol loh Pak Wayan. Tapi begitu sama kepentingan sendiri loh. Kehidupannya juga sangat minus. Terus hanya suruh mendengarkan gitu. Nanti kalaupun dia gabung, nanti saya usahakan cari dana. Kok tiba-tiba udah bilang gitu yang dongkol Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Siti, Pak Sunarto, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Atika. Iya Bu. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Ya. Bu Dede. Assalamualaikum. Seger terus. Bunda Bakra. Selamat Di Jakarta sekarang beliau nih. di Citayam. Ya, di Citayam ya. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Apika, selamat pagi. Pagi Bu.
Sehat selalu. Amin ya. Amin. Pak Wayan. Wayan. Selamat pagi. Pagi Pagi, semua. Pak. Masih di Bali ya Pak ya? Iya di Bali Pak, di Bali. Pak Wayan dari Bali ya Pak? Iya, saya dari Bali Bunda. Iya, kalau nggak Bali-Bali. Nggak pulang-pulang, nggak balik-balik. Ya Nggak Bu, bali-bali. nggak pulang-pulang. Bali. Orang balik-balik, orang balik-balik. Orang Nah, Bali. itu Pak Wayan. Bali. Ngelawak tuh Pak. Ya, Pak Jiji, ya kita nanti kapan-kapan kita kopi darat di Bali. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Ibu Tarigan. Selamat Pagi. pagi. Pagi Pak Sun. Pagi, Pak Sun, jangan cerah ceria ini. Seger-seger semuanya. Iya. Ya, Udah mandi saya Pak? Ya mesti wis lah. wah semangat, bahagia selalu. Nah, Bu Sandra belum masuk ya, Bu Sandra? pagi mati lampu di terang. Oh, nggak ada sunat ya? Oh, yang setahunnya. Selamat pagi semua. Pagi. Maaf, saya pakai 2 HP karena di laptop ini tidak bisa keluar suara saya. Pak Narto, jika Bu Sandra tidak siap, saya siap Pak Narto. Oke. Alhamdulillah. Inilah calon-calon. Kalau yang nggak bisa digantikan Bu Momli, Bu Tarigan, Pak Tunoto, banyak Pak. Muhammad Fadoli, Ibu Herianti. Pokoknya Pak Narto, nggak ada alasan ya Pak Narto. Iya no. Gak ada alasan Pak Asman, sokeh kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunarto, ini menandakan bahwa timnya KLPI makin kuat, Pak. Timnya makin luar. Nah ini loh, ada banyak orang baru ini. Pak Abidin, Pak Abidin ini dari mana ini Pak? Pak Abidin. Pak Haji, udah jam 6 Pak Haji. Semua salam sehat semuanya. Pak Haji Pak Sunarto, Abidin dari mana, udah Pak? jam 6. Halo, Ya, Abidin. Udah Dari jam Cirebon. 6. dari Cirebon. Dari Udah Cirebon. jam 6 Pak Haji. Cirebon, ya, Cirebon makin Jam banyak. 6. Ini Pak, Oke. Pak Sur, Ya, terlena Bu Eni. Pak Sur, ya Pak Pak. Sun sama Pak Sur beda loh ya. Ya, Kalau Pak Sur udah haji, Pak Sur baru mau haji. Udah jam 6. Kita mulai, Kak. Oke, mulai ya. Bu Chandra, sudah ada Bu Chandra? Bu Chandra belum ada. Oke, Bu Momli ya untuk menggantikan ya. Oke, siap. Kita ketemu semuanya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya diberikan keselamatan, dipermudahan urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan dipermudahkan untuk ketemu orang-orang baik sehingga kita bisa menggabungkan, bisa membantu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita
teman-teman kita yang baik yang jauh maupun yang dekat untuk bisa bergabung di KLPI sehingga visi misi dari perusahaan untuk bisa mensejahterakan umat seluruh dunia terlaksana. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah jam 6:01. Mohon di-mute semuanya. Pak Dadan, mic-nya Pak Dadan. Pak Dadan Ramdan, mic-nya mohon di-mute. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ibu Bakra, mohon mic-nya, Bu. Kita mute dari anu. Oke, Pak Ibu Sandra tidak ada, mungkin masih berhalangan hadir atau ada. Silakan Bu Mamli dari Jayapura. Oke, selamat pagi semuanya. Bagi yang belum mengenal saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Maria Lili dari Jayapura. Panggil saja Bunda Lili ya. Itu Momli itu nama WA-nya saya. Tapi mau panggil Lili saja, mau panggil Maria, silakan, monggo. Saya asli Surabaya, tapi saya tinggal jauh di ujung timur di Jayapura karena panggilan Tuhan ya, begitu. Nah, Bapak Ibu, satu sukacita yang besar buat kita semuanya bahwa kita hari ini ada dalam kondisi sehat, bernafas tanpa oksigen, itu adalah kemurahan buat kita semuanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat buat semua Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang spesial, yang dikasihi oleh Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk membacakan buku bijak kita, yaitu tanggal 15 Agustus 2024. Saya akan memulainya dari yang paling depan ya, yang mengatakan bahwa pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Di KLPI kita bukan hanya sekedar dijadikan orang bijak yang kedepannya akan makmur, tetapi kita juga akan dijadikan pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat salah satunya adalah mau belajar seperti kita hari ini. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, bukan melarikan diri. Tidak bertinju sembarangan, perlu persiapan dan latihan. Selalu melakukan kepemimpinan setiap hari, ya. Kita perlu kepo yang artinya positif. Bagaimana cara memimpin yang baik, bagaimana kita diisi. Sebelum diisi, pastinya gelas kita harus dikosongin dulu. Sehingga ada pola-pola yang lama kita harus buang, dan kita belajar hal-hal yang baru, yang sesuai dengan konteks hari ini, gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu FOMO, gitu ya. FOMO itu apa? Artinya bahwa jangan sampai ketinggalan informasi, ya, terutama dalam hal kepemimpinan, supaya kita nggak dibilang orang jadul. Wajah kita boleh jadul, karena memang usia kita rata-rata di atas 45 tahun, ya. Tapi pemikiran kita, pola pikir kita nggak boleh jadul. Nah, perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan makan sembarangan, bijaklah memilih makanan, dan jangan orang daerah tertentu bilang jangan galojo. Ya. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan hal-hal yang jangan terlalu over, tapi bijak, bagaimana kita harus sayang. Aduh, aku Jan. Tak kira hari ini rampung. Rupanya yang baru jadi SNK. Maaf, itu siapa Waduh, ya? apa ini ya? SNK-nya jadi, BPKB-nya nunggu sampai hari Kamis. Pak Dadan, Pak Dadan. Saya berhenti dulu. Ini tanggal 14, Mom. Mohon di-mute semuanya, Ini sudah dimulai. Mohon di-mute semuanya. Bu Erianti, Ibu Bakra, mohon di-mute. Oke. Mohon di-off-kan. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini tanggal 14, betul sekali. Terima kasih untuk koreksinya. Saya lanjut ya, sudah tidak ada suara-suara yang lainnya. Oke. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Coca-Cola yang dikocok itu akan berbuih, ketika dibuka sesaat dia akan lari dan sodanya hilang. Jadi untuk menjalani bisnis kita sebagai seorang leader,
Sebagai seorang pemimpin yang hebat, kita nggak boleh hanya panas atau semangat di awal yang hanya berapa menit atau berapa minggu, berapa bulan, tetapi harus ada konsistensi. Karena semangat kita itu akan turun ke semua rekan-rekan kita. Semangat kita itu akan ke transfer. Orang Jawa bilang akan menulari yang lainnya. Ya, jadi kita harus menularkan yang baik. Semangat yang baik yang terus on fire, istilahnya apinya terus menyala. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, ya, itu adalah number one. Enggak boleh dilarang, enggak boleh ditawar, mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan, baru kita bertindak. Waduh, hampir keceplosan pakai logat Papua nih. Doakan goal, strategi dan tim. Apa yang menjadi goalnya dari perusahaan? Kita harus support dan kita harus doakan. Doakan leader. Kita punya pemimpin banyak, kita harus mendoakan mereka. Percaya perusahaan, kita harus percaya. Kalau ibaratnya kita naik kendaraan, kita harus percaya sama sopirnya. Kalau kita naik pesawat, harus percaya sama pilotnya. Kalau kita nggak percaya, repot. Nantinya kita gelisah sendiri, dan kita juga bisa menularkan rasa tidak percaya itu kepada yang lain. Itu sangat berbahaya. Percaya sistem, bahwa sistem kita sudah di-prepare sedemikian rupa, ya, dipersiapkan dengan baik. Kemudian percaya leader kita, jangan seuzon, jangan banyak curiga, dan jangan memperkatakan hal-hal yang kita enggak lihat dengan baik. Oleh sebab itu penting ikut training sampai kita matang betul. Kita ikuti setiap presentasi sampai kita paham betul, kita jadi percaya. Nah, sehingga rasa percaya itu membuat kita menjadi yakin sepenuhnya. Sehingga kita juga tidak akan sulit untuk mengikuti prosedur yang ada. Lalu kemudian juga dari rasa percaya leader itu kita memiliki komitmen, yang akhirnya komitmen kita itu membawa kita sendiri menjadi orang yang berhasil, dan komitmen itu yang membuat kita terus nempel sama perusahaan, nempel sama leader kita, bahwa oh iya, saya perlu belajar, saya harus jalan ini dengan baik, saya harus berjalan dengan percaya diri, nempel terus. Ya, seperti pohon dengan rantingnya. Kalau ranting itu tidak percaya kepada pokok pohon itu, pohon utama, maka ranting itu akan kering. Dia nggak akan mendapatkan asupan gizi yang bagus dari pohon utama. Sehingga ranting itu nggak akan berbuah. Nah, kita sebagai orang-orang yang ada di sekeliling leader, kita adalah ranting-ranting itu. Yang ke depan ketika kita juga bertumbuh menjadi besar, ranting itu menjadi semakin kuat, kita pun akan menghasilkan buah di dalam ranting kita. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dengan esok hari. Ya, bahkan dukun yang paling hebat sekalipun itu hanya meramal. Itu hanya kira-kira. Tapi sejujurnya manusia nggak pernah tahu apa yang dirancang oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan Sang Pencipta, karena Tuhanlah yang tahu semuanya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Aduh, saya punya prospekan ini, kenapa malah larinya ke HK sana ya? Nggak usah kecewa. TST. Kemudian gampang capek. Nah, capek ini adalah keputusan kita. Anda berjalan 1 kilometer, Anda bisa berkata, aduh saya capek, istirahat dulu. Tapi ada orang yang bilang, enggak, saya harus jalan lebih cepat lagi supaya sampai tujuan. Malas, ini penyakit paling berbahaya. Kalau sedikit-sedikit malas, sedikit-sedikit malas, udah. Hancur sudah. Ya, di buku bijak berapa waktu lalu sudah dibahas. Pemalas, pergilah kepada semut. Malu nggak kalau kita dibilang harus pergi kepada semut? Padahal kita ciptaan mulia. Suruh belajar dengan binatang yang kecil seujung kuku, lebih kecil lagi. Ya? Jadi jangan pernah malas. Kesel. Kesel ini mungkin bukan keselnya orang Jawa ya. Kalau keselnya orang Jawa itu capek ya. Tapi kesel di sini itu apa ya? Gampang emosi begitu mungkin ya. Gampang emosi, gampang seperti gelas yang gampang pecah begitu ya. Kemudian bosan. Ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya di dalam kehidupan kita.
Kecewa, capek, malas, kesel, bosan, ini ada penyakit psikologi. Ya, penyakit kejiwaan. Enggak boleh ada sama orang-orang yang gabung dalam tim KLPI. No, 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 no. Orang India bilang nehi, nehi, nehi. Ya, enggak boleh ada yang 5 kata tadi. Nah, selanjutnya ke buku bijak kita. Untuk poin buku bijak tanggal 14 ini, itu sangat banyak sekali. Saya tidak akan membaca semua dan tidak akan menguraikannya semua, tetapi ada beberapa hal penting yang saya mau angkat di sini, yaitu terkait pribadi kita tadi yang saya sudah singgung di depan, masalah kejiwaan atau psikologi. Saya akan bacakan berapa saja. Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tetapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Siapa di sini yang wanita? Tidak usah buka mic, tapi merasa saja. Ya. Jadi kalau ada rumah tangga yang kurang pas, yang paling baik adalah wanitanya mengoreksi diri. Tapi para bapak jangan besar kepala ya. Nanti ada bagiannya juga. Jadi rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaannya seorang wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Oleh sebab itu para wanita kita harus cerdas. Para wanita jangan berkata, aku cuma ibu rumah tangga saja. Tidak boleh ada bahasa ini. Karena ketika kita belajar, kita menjadi bijaksana rumah tangga, kita menjadi kuat. Kita bisa mengatasi berbagai hal. Nah, wanita dikatakan sebagai penolong bagi suami. Kalau suami adalah kepala, wanita itu lehernya. Kepala tanpa leher itu mengerikan. Ya. Kalau suami kepala kita, lehernya kita menopang, ada kehidupan di sana. Ada hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh wanita ketika posisinya menjadi penopang, menjadi leher. Nah, kalau kita berbicara menjadi penopang, artinya wanita lebih kuat daripada pria. Kuat dalam hal apa? Sabarnya lebih kuat, kasihnya lebih kuat, ketekunannya lebih kuat. Jadi kita wanita harus bangga dalam hal ini, ibu-ibu ya. Jadi wanita itu harus multitasking, cerdas mengelola emosi, cerdas mengelola keuangan, cerdas mengelola rumah tangganya, sehingga rumah tangganya tidak menjadi runtuh. Orang yang jujur, takut, dan hormat kepada Tuhan. Allah, orang yang jujur, takut, dan hormat kepada Tuhan Allah, orang yang hidupnya tidak lurus, menghina Dia. Karena pongahnya, orang bodoh suka membesarkan diri, orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri. Kesombongan tidak boleh menjadi bagiannya kita sebagai orang yang sudah belajar buku bijak. Tanpa lembu hasil di ladang tak ada, dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Artinya kita nggak bisa kerja sendiri tanpa sarana pendukung. Saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya. Saksi yang tak dapat dipercaya selalu berdusta. Orang sombong tak akan menjadi bijaksana, tetapi orang cerdas belajar dengan mudah. Poin ini perlu kita cermati. Orang sombong tak akan menjadi bijaksana. Seringkali kita menemui ketika kita memprospek orang, apalagi mereka yang sudah berkecimpung di dalam banyak bisnis, ya, istilahnya Bu Herianti, gelasnya udah penuh. Sehingga kita ngomong apa aja dianggap, saya sudah tahu, saya sudah ngerti, dan ini terbukti. Dan saya banyak menemukan orang yang begini. Tetapi bagaimana kita mengatasi orang-orang tersebut dengan tetap rendah hati? Ya, jangan kamu jangan sombong, nanti kamu nggak bijaksana, nggak perlu. Ya, tetap kita dekati dengan kasih, dengan kesabaran kita, dengan TST, sehingga orang tersebut menjadi cerdas dan orang itu akan mudah belajar dari apa yang kita sampaikan. Janganlah berkawan dengan orang dungu. Tak ada yang dapat diajarkan kepadamu. Betul. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu oleh kebodohannya. Dari ini loh, jangan keras-keras.
Di sebelah sana. Bapak Juni Wijaya tolong di mute. Udah. Belum, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan. Suka maupun duka tersimpan dalam kalbu. Orang lain tidak dapat turut merasakannya. Tapi hari ini berbeda. Marah sama suami buang di medsos. Marah sama anak buang di Facebook. Tapi tidak dengan kita. Ya, jangan buang sampah kemarahan, sampah emosi di sosial media. Kita sedang menelanjangi diri sendiri. Mari kita bertindak. Anda gagal prospek, ya. Jangan buang itu di media sosial. Rumah orang baik tetap kokoh, rumah orang jahat akan roboh. Yes, ini juga sudah banyak buktinya. Ya, rumah ini bukan cuma bicara tempat tinggal kita, tapi rumah di sini juga berbicara diri kita sendiri. Ya, kalau kami diajarkan bahwa rumah kita ini adalah bait Allah, rumahnya Allah. Ketika kita menjadi orang yang bodoh, maka rumah kita ini runtuh. Kenapa? Orang akan menghina kita. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis, ya, yang dalam bentuk orang-orang di sekeliling kita. Seolah-olah orang itu menunjukkan kita jalan lurus, sama dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Seolah-olah ini jalan benar nih untuk ekonomi kita baik. Seolah-olah ini benar nih supaya kita makmur. Ternyata ujung-ujungnya apa? Judi online. Ya, hati-hati sehingga kita terjerumus ke jalan yang menuju maut, yaitu ke neraka, karena kita digiring ikut judi. Di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Ada tangis, ada tawa, itulah takdir yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bangkit? Orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikannya. Yes. Ketika kita menanam biji jagung 1 biji, maka kita akan menuai jagung berbonggol-bonggol. Ya. Jadi apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tidak ada yang namanya orang menabur duri, dia akan memetik buah anggur. Tidak ada. Kalau kita menyemai padi, ya kita akan memanen padi. Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan, orang bijaksana bertindak hati-hati. Ya, ketika kita menyampaikan tentang bisnis KLPI dan kita dihina, mari kita berhati-hati. Jangan langsung balas. Jangan langsung menyerang orang itu atau menyangkali, mempertahankan bahwa KLPI ini yang terbaik. Kenapa kamu ini? Enggak usah. Ya, sekali lagi TST. Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Orang bodoh naik pitam lalu merasa aman. Orang yang suka marah bertindak bodoh, orang bijaksana bersikap sabar. Kalau ibu bapak pernah lihat orang marah ya di media sosial, enggak ada itu yang benar. Orang marah pasti kelihatannya jadi bodoh. Kenapa? Emosinya yang mewarnai sehingga tindakannya tidak terkontrol, perkataannya tidak terkontrol, ya. Karena amarahnya suami dibakar. Ya, saya berharap tidak ada istri di sini nanti yang bakar suami karena semua jadi orang bijak. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Luar biasa kita di KLBI. Orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh, orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Yes, karena orang itu mau belajar. Orang jahat akan tunduk kepada orang lurus hati untuk mohon supaya dikasihani. Ya, itu betul. Tapi Bapak Ibu, kalau ataupun kita ketemu orang jahat dan orang itu minta dikasihani, bukan berarti kita atur orang itu, kita kendalikan orang itu. Ya, kita lakukan hal-hal yang luar biasa. Orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya, tetapi orang kaya banyak sahabatnya. Ini juga akan menjadi warning buat kita ke depan. Ketika kita sukses di KLPI, jangan kita menjadi orang sombong dan kita berkata, "Oi, kau lihat ini. Kau dulu hina-hina saya toh? Nih sekarang saya begini nih." Itu logatnya orang Papua.
Kok lihat saya? Saya sekarang semakmur nih di KLPI. Dulu saya tawarin kok mau toh? Jangan ya, tidak boleh ada bahasa seperti itu. Kita harus tetap rendah hati. Anytime Tuhan berikan berkat yang besar, berkah yang besar, rezeki yang melimpah, tetap kita harus humble, rendah hati. Siapa menghina orang lain, berbuat dosa, siapa baik hati kepada orang miskin akan bahagia. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Dalam setiap usaha dan keuntungan, obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Jangan suka bergosip. Orang tidak suka. Orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya. Orang bodoh terkenal karena kebodohannya. Kalau orang saksi berkata benar, ia menyelamatkan nyawa. Kalau ia berbohong, ia mengkhianati sesamanya. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram, dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Amin. Takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan dan jalan untuk menghindari kematian. Kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya. Tanpa rakyat, ia tidak dapat berkuasa. Satu kali saya pernah dengar Pak Basri di dalam sharing tentang perusahaan berkata begini. Ibu bapak KLPI ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada bapak ibu. The best leader. Leader yang terbaik berkata demikian. KLPI nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kita semua sebagai orang-orang yang mensupport. Demikian juga raja. Raja mau memimpin siapa kalau nggak punya rakyat? Sistem yang bagus itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak akan berjalan kalau nggak ada member, nggak ada orang-orang yang ada di kita. Namun yang ada di posisi kita hari ini juga jangan jumawa. Jangan juga berkata bahwa KLPI maju karena saya. Jauhi hal itu. Itulah kesombongan. Orang bijaksana tidak cepat marah, orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Tadi saya sudah bahas. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Saya punya pengalaman Bapak Ibu yang luar biasa tentang hal ini. Satu kali saya bertemu dengan orang yang sakit. Orang itu tidak main-main, sakitnya sakit kanker. Ketika karena saya kuliah waktu itu ambil konseling pastoral, jadi saya sedikit banyak seperti seorang psikolog gitu ya. Jadi saya konseling orang ini, saya minta beliau cerita, ternyata dia banyak menyimpan sakit hati. Banyak mengalami kekecewaan dengan suami karena dia mau dimadukan dan dia nggak siap. Ketika saya berkata, Bu, buatlah hatimu gembira, buatlah hatimu bersukacita, maka kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Akhirnya itu dia lakukan, Bapak Ibu, dan dia memang cukup lama, prosesnya itu 3 bulan, saya tahu, karena menyembuhkan hati yang sakit itu enggak mudah. Oleh sebab itu para bapak jangan sakiti hati istrimu. Tapi sayangilah dia, karena tanpa engkau para bapak sangat sulit ya. Jadi si istri ini akhirnya berdoa, dan kemudian saya berkata tipsnya setiap hari perkatakan aku mencintai suamiku. Dan dia praktekkan betul, dan akhirnya perlahan-perlahan sukacita itu boleh menjadi bagiannya, dan hasilnya adalah dia sembuh dari kanker kulitnya. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau ibu-ibu mau sembuh dari sakit, buatlah hatimu gembira. Kasih dan sayangi orang-orang di sekelilingmu. Enggak akan rugi, justru Bapak Ibu akan untung. Untungnya adalah tubuh yang sehat. Siapa berbuat baik kepada orang miskin menghormati Allahnya. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Orang jahat binasa karena kejahatannya, orang baik terlindung oleh ketulusannya. Hikmat selalu ada dalam pikiran orang berbudi tetapi tertindas dalam pikiran orang bodoh. Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Raja senang kepada pegawai yang cakap, tetapi ia marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas. Iyalah. Coba kita di sini siapa yang menjadi HK? Kita yang menjadi HK adalah
tergolong pegawai yang cakap. Kenapa? Karena kita melakukan duplikasi dan duplikasi. Lalu apa yang kita dapatkan dari perusahaan? Kita dapat reward. Kita dapat apa? Udah tahu lah ya. Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, kalau yang mau tahu banget nanti tanya HK-nya. Ya, bagi calon-calon HK di sini, belajar kepada HK saudara, kepada orang tua saudara supaya apa? Supaya dapat yang mau tahu banget tadi. Jadi, tapi itu nggak boleh menjadi motivasi. Tidak boleh menjadi motivasi utama atau tujuan utama. Aduh, saya mau jadi HK supaya saya dapat A, B, dan C. No. Kalau motivasinya sudah itu salah. Tetapi saya mau jadi HK supaya banyak orang yang percaya kepada KLPI dan mau menjadi member, menjadi KPS, komunitas pembeli setia. Itu yang betul. Supaya banyak orang disejahterakan, supaya banyak orang mengalami peningkatan ekonomi ke depannya, supaya banyak orang bisa ibadah umroh, supaya banyak orang bisa ke Holy Land. Nah, itu harus menjadi motivasi. Kalau saya mau jadi HK, mau jadi ketua HK, supaya saya dapat akun ekstra, no. Ya, tetapi yang kalau kita mau jadi ketua HK, yang kita pikirkan adalah bagaimana duplikasi akan terus terjadi. Bagaimana masyarakat harus dimakmurkan. Bagaimana info bisnis yang bagus ini harus viral, harus tersebar. Ya, media sosial kita hari ini kita gunakan untuk apa? Haruslah kita gunakan untuk menyiarkan. Ya, kita harus siar tentang KLPI di media sosial kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasihnya Allah, hari ini kita belajar banyak hal dan itu semuanya adalah untuk saya. Ya, saya dan semuanya berguna untuk saya. Ya. Sekarang saatnya adalah buka mic dan kita katakan moto kita. Ini pikiran saya. Ini perasaan saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini perkataan saya. Ini perkataan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Tindakan saya. Tindakan saya. Ini tindakan saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. The best for leader in the beginning. Ya, terima kasih buat semuanya untuk pagi ini para leader yang hebat, para pemimpin yang Ya, terima kasih. luar biasa. Terus semangat. Apapun penolakan yang kita terima, kita syukuri itu dan mari kita bergerak bersama-sama menjadi satu tim yang kuat, saling mendoakan. Dan terima kasih untuk doanya yang kemarin, apa yang saya hadapi, semuanya boleh berjalan dengan baik dan damai. Pada akhirnya orang itu datang dan minta maaf. Ya, puji Tuhan, semuanya dikendalikan. Alhamdulillah. Satu hal yang boleh saya petik dari pelajaran kemarin adalah TST-nya saya harus lebih tebal lagi. Terima kasih. Mantap, Mamli, mantap. Saya kembalikan waktu ke Pak Sunarto. Thank you Pak Sunarto. God bless you all. Gusti memberkati. Thank you, Mamli. God bless you. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa hikmah apa yang disampaikan oleh buku bijak Bu Mamli ya pada pagi hari ini. Di apa sing nandur bakal panen. Gitu. Jadi kita mau nanam, kita bakal manen pohing pakarti. Jadi tindak tanduk kita apapun saja kita bakal kita panen sendiri-sendiri. Kita nanam jelek, ya hasilnya jelek. Kalau kita nanam tanaman yang bagus, ya insya Allah panennya kita juga akan bagus. Jangan malas, Bapak Ibu semuanya, kita sudah menjadi orang-orang terpilih di sini. Kita sudah menjadi orang-orang bijak di sini, maka perangilah kemalasan, hilanglah kemalasan untuk bisa membangun untuk sama-sama
mencapai goal, yaitu pensiun. Amin. Alhamdulillah, perkembangan kita semakin hari semakin banyak dan semakin bagus. Ini terlihat ya, terlihat ini dari pertumbuhan dari ortu dan kane. Ini akan kelihatan. Bapak-bapak, ibu semuanya 2-3 hari yang sudah ada yang masih suara anak-anak siapa ya? mohon di mute dulu semuanya. Nah, semakin hari kita akan lihat Bapak Ibu 1, 2, 3 hari dari ortu yang sudah closing, maka tanaman itu akan panen, dan itu saya rasakan. Kane juga akan panen. Manakala ortu panen, kane juga ikut panen. Tanaman baik, panen juga akan baik. Kita tidak akan panen sesuatu yang jelek manakala yang kita tanam itu tanaman bagus. Nah, kalau kita nanam jagung, panennya berbonggol-bonggol, kata Bu Momli ya. Bukan berbonggol-bonggol, Bu, tapi bertongkol-tongkol. Ya, tongkol, kalau jagung itu tongkol, kalau singkong bonggolnya yang panen. Tongkol jagung. Jadi nanam jagung 1, itu panen kita tongkolnya 1. Tapi satu butir jagung akan tumbuh, kadang bisa ada 2 tongkol atau 1 tongkol. Nah, 1 tongkol itu kalau kita pipil, bijinya itu antara 750 sampai 1000. Kalau besar itu sampai 1000. 750. Ya, 1 biji itu akan tumbuh menjadi, kalau jagung itu kalau kita pipil itu 750 butir. Masya Allah. Sungguh luar biasa, sungguh kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Kita nanam biji tongkol jagung, 1 biji jagung itu akan tumbuh, nanti akan menjadi tongkol 1 tongkol. Ya, 1 tongkol itu kalau kita pipil itu 700, Masya Allah. 1 itu apalagi kalau kita nanam padi 1 bulir padi itu nanti amarnya akan beranak. Padi itu akan beranak dalam 1 rumpun itu bisa 12, 21, bahkan kalau rumpun padi yang bagus ya, itu bisa, karena background saya pertanian. Jadi satu dapur ya, atau 1 rumpun itu padi itu bisa beranak 42 anakan. 42 anakan itu masing-masing punya bulir. Ya, punya malai. Masing-masing malai, kalau padi ciherang itu malainya ya, malainya nggak begitu panjang, tetapi bulirnya antara 175. Tetapi kalau padi hibrida, saya contohkan padi mapan. Itu satu malai itu bulirnya itu, Masya Allah, sampai 400 sampai 500. Nah, bulir itu tidak akan berisi mentes manakala tidak kita pupuk, tidak kita rawat dengan baik, tidak kita kalau bahasa Inggrisnya itu didangir atau diwatun ya. Tidak diwatun, kemudian tidak disemprot, tidak diberikan nutrisi, maka mohon maaf, padi itu bulirnya dalam 1 malai itu banyak yang bahasa Inggrisnya itu gabuk atau hampa. Manakala dipanen kemudian pakai kombet, maka yang kabur ya, yang tertiup oleh udara itu banyak sekali. Sehingganya apa yang kita hasilkan kurang berbobot. Tetapi manakala tanaman itu kita pupuk, kemudian kita siang ya, kita watun dengan baik, pupuknya tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis, kemudian semprotannya itu di kala umur sekian hamanya apa kita semprot hama, pada umur sekian kita semprot dengan pencegahan hama penyakit, maka hasil yang kita petik dari tanaman padi itu akan sesuai dengan apa yang kita berikan, atau akan sesuai dengan harapan, sehingga hasil itu akan melimpah ruah. Demikian pada KLPI, Bapak Ibu, kita ini adalah
apa namanya, kita ini adalah pemimpin. Yang mana tanaman-tanaman itu adalah di anak-anak kita. Anak-anak kita ini ibaratkan kita tanaman. Tapi kalau kita tidak pernah kita pupuk, ya, kita tidak pernah kita support, ya mana ada akan berkembang bagus, mana ada akan berpanen yang banyak. Mustahil, ya, punya anak banyak tapi tidak diopeni istilahnya itu. Kecuali yang betul-betul tanam, oh ini sudah kita pupuk dari awal, sudah bagus. Monggo, ya. Monggo bareng-bareng yang punya anak kita openi bareng-bareng, dan jangan sampai pesan dari Bapak Haji Darmawan, begitu kita punya anak, ya toh, anaknya punya masalah, tanamannya kita handle sendiri. Disemprot sendiri, dipupuk sendiri, dipanen-panen sendiri. Referennya diembat pokoknya embat. H3, halal, haram, hantam. Nah, disitulah monggo kita ambil hikmah dari setiap pembacaan buku bijak agar kita bisa lebih baik, dan lebih baik. Contoh tadi sebelum kita mulai, Ibu Ida, ya, Ibu Hajah Ida Wati dari Pringsewu. Ini Sri Kandinya multi level marketing. Oh, rajanya ding katanya, rajanya multi level marketing. Yang mana begitu ngajak ponaknya nggak gelem, marah, jengkel, dongkol. Gampang Bu obatnya, disponsori, ya. Bu Sondang ya, disponsori ya, beres ya. Iya. Kalau ada yang marah, beres kan kalau disponsori? Beres, Pak. Beres pokoknya itu. Dah, diam-diam kita sponsori, begitu ada hasilnya. Kilo sing tak omong ke wingi, awakmu kok ora percaya. Lha apa ya tak Bude? Apa ya boleh? Ya iyalah. Makanya yuk gerak bareng. Mudah-mudahan dengan demikian kembangan dari PT KLP ini sedikit demi sedikit akan berkembang. Ketua-ketua HK di seluruh Nusantara, ya, maka akan menetaskan, bukan menelurkan, ya. Kita menelurkan anak, kemudian anak menetaskan lagi, ya. Kita menetaskan anak, kemudian anak menetaskan lagi, namanya cucu. Maka tadi malam ada akan itu apa tuh ya? Kakek dan nenek. Manakala orang tua itu sudah menetaskan anak lagi itu menetaskan anak, maka terjadilah cucu. Nah, kalau kita sudah menetaskan cucu, anak, dan cucu, maka akan nyebar di seluruh Nusantara dan akan tidak terbendung. Benar. Ini Papua mulai bergerak ini, Papua ini. Sudah ada udah ada Zoom, dan alhamdulillah Zoom pertama aja berapa Bu Momli kemarin yang hadir? 23 ya. 23. Pertama itu perdana. Itu wah, luar biasa. Sehingga selain kita mengajak untuk bergabung di KLPI, tetapi juga kita mengajak, ayo kita berbaik hati, ayo kita ke jalan yang lurus, sehingga tidak ada lagi yang orang-orang bawa minyak lampu kemudian minta duit. Insya Allah demikian, dikit demi dikit Bu Momli ya. Oke Bapak Ibu, kita tutup dulu dengan doa, setelah itu kita sharing. Monggo Pak yang bertugas untuk doa pada pagi hari ini. Belum hadir ya? Oke, kayaknya tidak hadir untuk yang berdoa pada pagi hari ini. Pak yang dari ini ya, Pak Dharma, yang dari Medan ya. Itu kalau tidak keluar dari areal kerja dia, itu sinyalnya tidak ada. Jadi beliau itu berapa kilo harus keluar dulu mencari sinyal, bahkan harus manjat pohon Pak Dharma ini. Oke, untuk doa kali ini kami mintakan kepada yang siap. Nah, terutama yang siap dulu. Monggo, kalau nggak siap nanti tak tunjuk. Siap. Pak Sun selalu siap. Oh, Pak Sun siap. Siapa lagi yang siap? Ayo. Pokoknya yang penting bahagia. Monggo. Siap, Pak. Pak Denny. Okay. Pak Denny, monggo dipimpin doanya, Pak. Monggo, Pak. Oh iya, terima kasih. Pak Denny, kita kuning-kuning ya Pak Denny. Ya,
Monggo Yes. Jimmy. Perjuangan, warna perjuangan. Terima kasih Pak Narto dan semua yang ada di Zoom, dan terima kasih buat Bu Momli yang sudah memberikan kita siraman buku bijak pagi hari ini. Kiranya boleh memberikan semangat yang baru, memberikan sukacita yang baru, dan memberikan pengharapan yang baru. Yakin TSP tetap menjadi bagian kita. Izinkan saya berdoa menurut agama saya dan keyakinan saya, dan silakan Bapak Ibu menaikkan doa sesuai dengan iman dan keyakinan masing-masing agar supaya semua boleh berjalan dengan baik dan tertib. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan, Allah yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, memberikan kami sukacita, dan memberikan kami hati yang bijaksana untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan, masalah yang kami hadapi di lapangan sebagai member-member, sebagai bagian daripada KLPI. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami terima pada pagi hari ini, melalui buku bijak, tetap mengarahkan kami, tetap membimbing kami, tetap menjadikan kami menjadi insan-insan yang berakhlak, insan-insan yang selalu mengutamakan Engkau dari segala-galanya. Itulah sebabnya Tuhan menolong kami, berikan selalu kami hikmat agar supaya di dalam kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai member-member di KLPI, boleh kami jalankan itu dengan hati yang tulus, hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat pimpinan PT KLPI. Baik Tuhan, Pak Basri selaku Direktur Utama, Pak Darmawan sebagai Wakil Direktur, bahkan setiap owner yang ada, setiap petinggi-petinggi yang ada di sana, Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Tuhan berkati mereka semua, Bapak, agar supaya mereka boleh menjadi orang-orang terdepan yang mengangkat harkat dan martabat kami sebagai member-member yang ada di sini. Dan Tuhan senantiasa memberikan mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan, baik Ketua HK, para Kane, bahkan semua leader-leader yang ada di KLP ini. Tuhan, berikan kami kesehatian bersatu padu untuk mengangkat KLP ini. Bukan karena kami, tapi kami yakin karena Tuhan boleh menolong dan menyertai kami dan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan sistem yang telah ada, dan biarlah senantiasa Tuhan kami semakin hari semakin semangat, bergotong royong, memberikan diri kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami tahu segala-galanya, tapi hikmat akal budi Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang bijak yang mampu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, menolong kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan lewat aktivitas ini kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Pak. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Wa qina benar wa tahinal jannatal mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada Waka Dirut ya. Bapak Ahmad Darmawan mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Pak Ji. Pak Darto. Ya Pak. Mohon doa juga untuk hari ini. Saya baru koordinasi dengan rekan di Kementerian Agama Provinsi, dan dia juga pernah di kabak haji dan umroh. Masya Allah. Dan dia sudah merespon cerita saya kemarin di kantor, dan saya meminta dia supaya malam ini ikut Zoom bersama dengan Pak Dirut. Dan mudah-mudahan rekan saya ini boleh menerima KLP ini dan boleh menyampaikan itu kepada Kak Kanwil,
Dan dia sementara mendalami apa yang saya ceritakan. Doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita doakan, kita semua bilang amin. 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 Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, jadi niat saya ini kemarin saya sudah memulai di Pringsewu dan kita pengen pendekatan dengan biro-biro umroh. Biro-biro umroh. Kalau mereka paham, Masya Allah, mereka akan punya pelanggan setiap umroh selama hidup. Kalau mereka akan paham. Baik Bapak Ibu semuanya, ada Pak Darmawan yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan pada Pak Gairi. Monggo Pak Haji Darmawan. Oke, Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di kantor Majalengka. Kita mana kalau yang Tarahaka di kantor Cirebon. Insya Allah nanti akan kumpul sama Bu Dede dan kawan-kawan di kantor ya. Tasik milih. Dan barisan. Yang lain di mute dong. Untuk akselerasi ya, untuk percepatan kita. Teman-teman, alhamdulillah pagi ini kenapa kok saya telat? Karena tadi ada meeting dengan manajemen. Kemudian ada banyak kabar baik yang didapatkan terkait dengan percepatan pertumbuhan dari member yang ada di seluruh Indonesia. Dan Indonesia khususnya di wilayah timur ya, saudara-saudara kita di Papua saat ini berkat kegigihan dan keuletan dari saudara di sana, ada Pak Asmen, ada Bunda Memli, dan ada saudara-saudara kita di sana. Saat ini sudah mulai ada riak-riaknya, ya, sudah mulai menunjukkan gelombang-gelombang yang lebih besar untuk menyambut seruan dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan pagi ini saya juga dapat informasi bahwa member kita sudah nyebrang. Tidak hanya di Malaysia ada beberapa member kita yang sudah gabung. Ya. Kemudian USA dari Amerika Serikat itu juga sudah mulai bergabung dan mungkin kita punya cabang air Amerika ya, insya Allah. Itu berkat Pak Daniel Sambuaga. Jadi beliau punya teman sejawat, teman sekolah di sana yang terus berkomunikasi bagaimana caranya untuk buka kantor cabang air, cabang KLB di Amerika Serikat, di Chicago atau di LA gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, di sini kita melihat betapa karunia Tuhan itu nyata ya. Bisnis kecil yang kita jalankan, bisnis kecil yang mungkin 8 bulan, 9 bulan lalu kita tawarkan, kita jalankan ke masyarakat, saat ini menjadi sesuatu yang bernilai. Ada apa? Future value. Ada gambaran dari nilai-nilai sebuah keagungan. Ada gambaran dari nilai-nilai kemanusiaan. Ada gambaran dari keinginan kita semua dalam rangka menuju kesejahteraan. Dan alhamdulillah kita melihat Ketua HK, baik ortu maupun kaninya, sudah mulai terus bersinergi. Dan harapannya sinergi itu akan menjadi energi, akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Karena memang untuk mencapai sesuatu yang besar harus dilalui dengan langkah-langkah kecil. Insya Allah langkah-langkah yang terus kita lakukan, kita lihat di Pringsewu, di sana selalu ada agenda di setiap minggunya. Saudara-saudara yang ada di wilayah Lampung, ya, ada Mas Agus yang di Bandar Jaya, ayo terus bersatu padu. Ada Bu Ida di sana, ada Kang Mas Fadoli di sana dan kawan-kawan, bersatu padu untuk menginformasikan, bersedekah informasi kalau bahasanya Mas Fadoli ya, bersedekah informasi, bersedekah ekonomi, agar kita semua bisa menuju. Banyak yang saya sampaikan, hanya terus salam hormat, salam takzim untuk panjenengan semua. Ternyata Majalengka itu lagi musim dingin, lagi musim gugur ini. Ini ada Pak Haji Hadi, Masya Allah ini. Jadi lagi musim gugur di Majalengka. Saya sampai nggak kuku, dingin. Salam hormat untuk semuanya. Terus berpacu,
Karena langkah-langkah kecil kita akan memberikan sesuatu yang luar biasa insya Allah ya, 1 tahun 2 tahun di depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu semuanya, selesai sudahlah rangkaian acara Zoom pada pagi hari ini dan ini sangat lengkap. Sangat lengkap. Kemudian saya umumkan bahwa Bapak-Bapak Ibu yang sudah punya SK, sudah punya SKHK, tidak ada alasan untuk tidak bisa manakala ada yang pada pagi besok atau dan seterusnya, kemudian berhalangan hadir, itu bukan menjadi alasan untuk tidak Zoom. Tapi saya tawarkan, monggo siapa yang siap pagi hari ini, seperti halnya tadi, monggo yang siap pada pagi hari ini yang doa. Nah, kemudian Bapak Denny, ini satu contoh, monggo, nggak usah ditunjuk, ya, nggak usah ditunjuk. Kita harus siap semuanya. Kita harus siap semuanya. Jadi kayak Pak Sunoto, kita tidak ada alasan, harus siap semuanya. Itu Pak Sun ya, gitu. Sehingga inilah suatu kekompakan kita, sesuatu tindakan kita saling asih dan asuh. Sehingga setiap acara tidak ada yang kesulitan, tidak ada sesuatu yang menjadi rintangan, manakala beliau itu berhalangan. Oke, setuju ya? Oke, sampai jumpa. Monggo kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala tujuan kita, dan dimudahkan segala pekerjaan kita, sehingga kita dijauhkan dari halangan dan rintangan yang ada. Amin. Mudah-mudahan kesabaran itu akan mendapatkan, kemudian kesabaran itu akan menghasilkan panenan yang sangat luar biasa. Oke, salam 5 pilar, sampai jumpa. Salam 5 pilar, sampai jumpa. Salam 5 pilar, salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Pagi semua. 5 pilar. Warahmatullahi wabarakatuh. 91 orang. 91 orang.